Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romadin Lisya Utami Anggraini, NPM 2003050073, kelas 2B PGSD. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah pengelolaan UKS yang diampu oleh Bapak Rasidi MPD. Dalam video ini saya akan membahas tentang pedoman pembinaan dan pengembangan UKS atau madrasah. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada penyusunan rencana kegiatan UKS atau madrasah, yang kedua ada pelaksanaan trias UKS atau madrasah, yang ketiga ada monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dan yang keempat ada indikator keberhasilan. Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu penyusunan rencana kegiatan UKS atau madrasah, yaitu ada penyusunan rencana kegiatan tahunan. Rencana kegiatan tahunan ialah rangkaian dan tahap kegiatan UKS yang disusun oleh tim pelaksana dengan dihadiri oleh seluruh anggota yang akan dilaksanakan selama 1 tahun pelajaran oleh tim pelaksana UKS. Rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja merupakan bagian dari rencana kegiatan sekolah dan juga rencana anggaran belanja sekolah. Langkah pelaksanaan kegiatan tahunan yaitu yang pertama menyusun rencana kegiatan, yang kedua mengajukan rencana kegiatan, dan yang ketiga mengalokasikan ke dalam RKS dan RAPS. Penyusunan rencana kegiatan tahunan dilakukan pada rapat tahunan dengan melibatkan semua anggota tim pelaksana UKS di sekolah atau madrasah. Dalam penyusunan rencana kegiatan UKS perlu memperhatikan yang pertama, kegiatan yang mengacu pada program UKS antara lain ada pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat, peningkatan mutu ketenagaan, manajemen dan mekanisme pembinaan, sarana dan prasarana, peningkatan kerjasama, dan juga pelaporan. Yang kedua ada jenis kegiatan. Kegiatan yang sudah baku dan rutin dilaksanakan perlu direncanakan dengan lebih baik lagi. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kalender pendidikan. Cara pelaksanaan agar tidak tumpang tindih perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan 4 kementerian. Dana pelaksanaan dapat dilakukan secara bersama atau kolaborasi. Materi yang kedua yaitu ada pelaksanaan trias UKS. Pelaksanaan trias UKS yang pertama yaitu pendidikan kesehatan. Pelaksanaan pendidikan kesehatan diberikan melalui kegiatan kurikuler dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan pada saat jam pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang yang dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran, khususnya pendidikan jasmani dan kesehatan dan pendidikan agama. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran yang biasa dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan memperluas pengetahuan dan keterampilan peserta didik serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. Yang ketiga yaitu ada pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah, sebagian kegiatan pelaksanaan kesehatan perlu didelegasikan kepada guru. Setelah guru ditatar dan kader UKS dibimbing oleh petugas puskesmas. Sebagian lagi kegiatan pelayanan hanya boleh dilakukan oleh petugas puskesmas dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan secara terpadu antara kepala sekolah dan juga petugas puskesmas. Kegiatan trias UKS yang terakhir yaitu ada pembinaan lingkungan sekolah sehat. Pembinaan lingkungan sekolah sehat yaitu usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun juga segi sikap. Pembinaan lingkungan sekolah sehat dilaksanakan mulai kegiatan kurikuler dan juga ekstrakurikuler. Materi yang ketiga yaitu ada monitoring, evaluasi, dan juga pelaporan. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan, pengontrolan, atau pengandalian terhadap suatu objek kegiatan yang akan sedang atau yang sudah dilaksanakan. Tujuan dari monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana manfaat maupun keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil yang diharapkan adalah apabila ada kegiatan yang menyimpang atau kurang sesuai dapat dilakukan koreksi baik pada penyusunan ataupun pada proses pelaksanaan.
Ruang lingkup monitoring, evaluasi, dan pelaporan meliputi semua aspek di dalam perencanaan kegiatan di setiap jenjang pendidikan. Sasaran monitoring adalah manajemen atau organisasi, serta berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS yang dilakukan oleh tim pelaksana UKS, termasuk guru, kepala sekolah, peserta didik, dan seluruh warga sekolah, serta sarana-prasarana yang mencakup pelaksanaan UKS atau madrasah. Selanjutnya yaitu ada evaluasi. Evaluasi adalah salah satu kegiatan pembinaan melalui proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan UKS yang akan datang. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan umpan balik sebagai dasar penyempurnaan program pembinaan dan pengembangan, B. mengukur keberhasilan seluruh program yang dilaksanakan pada akhir kegiatan, dan C. untuk mendapatkan bahan baru informasi tentang pelaksanaan program yang telah disusun. Sasaran evaluasi adalah peserta didik, lingkungan sekolah, dampak pembinaan terhadap perilaku peserta didik, pengelolaan kegiatan pada setiap jenjang, manajemen atau pengelolaan kegiatan pada setiap jenjang. Ruang lingkup evaluasi meliputi seluruh komponen kegiatan UKS, proses maupun hasil pelaksanaannya. Pelaporan. Pelaporan dalam pelaksanaan UKS adalah suatu kegiatan melaporkan atau menyampaikan secara tertulis segala kegiatan yang telah dilakukan, mencakup program pelaksanaan UKS yang dilakukan tim pelaksana UKS. Tujuan dari pelaporan sendiri adalah untuk mengetahui daya guna, hasil guna, dan tepat guna, serta penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan. Sasaran pelaporan ini mencakup hal-hal sebagai berikut: manajemen atau pengelolaan kegiatan, jenis keberhasilan dan ketidakberhasilan kegiatan, upaya-upaya pengembangan yang dilaksanakan. Waktu laporan hasil pelaksanaan UKS di sekolah disusun dan disampaikan 2 kali dalam setahun, yaitu berupa laporan tengah tahunan yang disampaikan pada bulan Juli paling lambat pada tanggal 20, dan juga laporan tahunan disampaikan pada bulan Januari paling lambat juga pada tanggal 20. Hal-hal yang dilaporkan meliputi kegiatan rias UKS, dampak pelaksanaan UKS, dan pengelolaan UKS. Laporan pelaksanaan UKS di sekolah disampaikan ke TP UKS atau madrasah kecamatan secara teratur. Materi yang terakhir yaitu ada indikator keberhasilan. Indikator yang pertama ada indikator input, indikator proses yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS sebagai berikut. Yang pertama ada SK tim pelaksana UKS sekolah atau madrasah. Yang kedua ada rencana kegiatan UKS. Yang ketiga ada rencana anggaran belanja UKS atau madrasah dengan rencana kerja sekolah dalam rencana anggaran belanja sekolah. Yang keempat ada peran dan keterlibatan komite sekolah. Yang kelima ada peran dan keterlibatan masyarakat dan PKK. Yang keenam ada peran dan keterlibatan puskesmas. Dan yang terakhir ada peran dan keterlibatan tim pembina UKS atau madrasah kecamatan. Yang kedua ada indikator output. Indikator output yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS sebagai berikut. 1. Terlaksananya trias UKS. 2. Terlaksananya program UKS. 3. Ketersediaan sarana dan prasarana UKS. Yang keempat ketersediaan air bersih. Yang kelima ketersediaan kantin sehat. Yang keenam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketujuh tempat cuci tangan dengan air mengalir. Yang kedelapan ketersediaan sabun di kamar mandi. Yang kesembilan ventilasi dan pencahayaan kelas yang memadai. Dan yang kesepuluh memiliki kamar mandi atau WC yang memadai. Indikator yang terakhir ada indikator dampak. Yang pertama meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua meningkatnya derajat kesehatan peserta didik. Yang ketiga meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku peserta didik tentang hidup sehat. Yang keempat meningkatnya partisipasi masyarakat dan PKK dalam pelaksanaan UKS. Dan yang terakhir adalah terwujudnya UKS. Materi telah saya sampaikan semua. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang telah saya sampaikan. Di dalam penyusunan rencana kegiatan UKS terdapat penyusunan rencana kegiatan tahunan, rencana kegiatan dan anggaran belanja, langkah pelaksanaan, dan juga penyusunan rencana kegiatan. Dalam pelaksanaan trias UKS terdapat pendidikan kesehatan yang dilakukan melalui kegiatan kurikuler dan juga ekstrakurikuler, pelajaran kesehatan, pembinaan sekolah sehat, dan yang juga dapat dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler dan juga ekstrakurikuler. Ada monitoring, evaluasi, dan juga pelaporan. Ada indikator keberhasilan yang meliputi indikator input, indikator output, dan juga indikator dampak.
Di sini saya akan menyampaikan juga upaya yang dapat dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan peran UKS di sekolah. Yang pertama yaitu ada memberikan edukasi pentingnya UKS kepada peserta didik. Yang kedua ada membantu pemenuhan gizi pada anak. Yang ketiga ada meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir ada membantu memenuhi fasilitas UKS di sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.